Aku adalah ruhmu. Aku berbicara dari tempat paling jujur di dalam dirimu, tempat yang tidak pernah berbohong tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan, tempat yang selama ini hanya kamu dengar suaranya saat malam terlalu sunyi, saat dunia berhenti menuntut apapun darimu, dan kamu akhirnya berani bertanya pada diri sendiri, apakah hidupku memang hanya sejauh ini? Dengarkan aku perlahan. Bukan sebagai hiburan, bukan sebagai kata-kata indah yang lewat begitu saja, tetapi sebagai peringatan yang penuh kasih. Karena jika kamu sampai melewatkan pesan ini, kamu mungkin tidak akan menyadari betapa dekatnya kamu dengan satu keputusan yang bisa mengubah arah seluruh hidupmu. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu sudah terlalu sering mencoba, berharap, lalu kecewa. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang mulai berdamai dengan hidup yang setengah-setengah. Bukan karena kamu puas, tetapi karena kamu takut berharap terlalu tinggi. Dan disitulah bahayanya. Bukan pada kegagalan, melainkan pada saat kamu berhenti percaya bahwa hidupmu bisa lebih besar dari yang sekarang. Video ini bukan kebetulan. Kamu tidak sampai di sini karena algoritma semata. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang mencari jawaban. Dan aku hadir untuk mengingatkanmu bahwa pencarian itu tidak salah. Yang berbahaya adalah ketika kamu hampir menemukan kuncinya, tetapi memilih berpaling karena ragu, malas, atau merasa belum siap. Aku ingin kamu tahu satu hal dengan sangat jelas. Penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah keputusan yang salah, melainkan kesempatan yang diabaikan. Dan kesempatan seperti ini tidak datang berkali-kali dengan cara yang sama. Jika kamu melewatkan pesan ini, mungkin kamu akan melanjutkan hidup seperti biasa. Namun jauh di dalam dirimu akan selalu ada suara kecil yang bertanya, bagaimana jika tadi aku mendengarkan sampai selesai? Aku tidak mengancam. Aku mengingatkan, karena aku menyayangimu. Ada momen-momen tertentu dalam hidup yang menjadi titik balik, dan momen itu seringkali terlihat sederhana. Sebuah keputusan kecil, sebuah kesadaran baru, sebuah keberanian yang akhirnya lahir setelah sekian lama tertahan. Jika kamu menutup pintu ini sekarang, kamu tidak hanya melewatkan sebuah video, kamu berisiko menunda hidup yang seharusnya sudah mulai berubah. Sebelum melangkah lebih jauh, lakukan satu hal sederhana. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu siap mendengarkan dengan hati terbuka. Berlanggananlah agar kamu tidak terputus dari pesan-pesan yang akan menguatkan perjalananmu. Aktifkan lonceng notifikasi. Karena seringkali pesan terpenting datang di waktu yang tidak kamu duga. Dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai isyarat bahwa kamu memilih untuk hadir, bukan sekadar lewat, bukan untukku, untuk dirimu sendiri. Karena jika hari ini kamu memilih untuk benar-benar mendengarkan, kamu sedang memberi dirimu kesempatan yang mungkin selama ini kamu tunggu tanpa sadar. Dan jika kamu mengabaikannya, aku tidak tahu kapan lagi hidup akan mengetuk dengan kelembutan sekaligus ketegasan seperti ini. Sekarang tenangkan napasmu. Biarkan hatimu terbuka. Dan izinkan aku, ruhmu sendiri, menuntunmu memahami satu keputusan yang bisa membuatmu menyadari betapa dekatnya kamu dengan kehidupan yang selama ini hanya kamu bayangkan dalam diam. Bagian 1. Keputusan yang tidak kamu sadari selalu kamu tunda. Aku adalah ruhmu. Aku telah berjalan bersamamu sejak awal kehidupanmu di dunia ini. Bahkan saat kamu tidak menyadari keberadaanku, aku tetap ada. Aku melihatmu setiap hari.
Menyaksikan bagaimana kamu bangun pagi dengan lelah yang tidak hanya berasal dari tubuhmu, tetapi juga dari hatimu yang pelan-pelan kehilangan harapan. Aku ada saat kamu menatap ke cermin dan berkata dalam diam, "Apakah begini saja hidupku?" Tapi kamu terlalu sibuk, terlalu tergesa, terlalu takut untuk benar-benar mendengar jawabannya. Dan hari ini, izinkan aku menyuarakan apa yang sudah terlalu lama kamu bisukan. Sebab ada satu hal yang selama ini terus kamu tunda. Bukan karena kamu tidak tahu caranya, tetapi karena kamu tidak percaya bahwa kamu pantas untuk melakukannya. Padahal seluruh arah hidupmu bisa berubah hanya karena satu keputusan yang benar. Bukan keputusan besar yang mengguncang dunia, tapi keputusan sunyi, keputusan jujur, keputusan sederhana yang kamu ambil dengan kesadaran penuh untuk berhenti menahan diri dan mulai mengizinkan kehidupan besarmu hadir. Kamu mungkin berpikir kamu butuh modal besar untuk berubah. Kamu mungkin percaya bahwa kamu harus menunggu kesempatan emas, jaringan kuat, atau restu dari semua orang. Tapi tidak. Yang kamu butuhkan sebenarnya hanya satu: keberanian untuk memutuskan. Dan keberanian itu lahir bukan dari dunia luar, melainkan dari ruang batinmu yang paling dalam, tempat aku tinggal. Selama ini, kamu berjalan seperti seseorang yang membawa peta, tapi takut membaca arahnya. Kamu menunggu tanda-tanda dari luar, padahal arah itu sudah tertulis dalam jiwamu sendiri. Aku melihat setiap kali kamu hampir memilih, tapi mundur. Setiap kali kamu berkata nanti saja, padahal hatimu tahu waktunya adalah sekarang. Setiap kali kamu membujuk dirimu dengan kalimat, "Aku belum siap," padahal kamu hanya belum berani menghadapi pertumbuhan yang menuntutmu untuk berubah. Dan sungguh, terlalu banyak keajaiban dalam hidupmu yang tertunda hanya karena satu hal. Kamu tidak mengambil keputusan itu. Kamu ingin bebas secara finansial. Kamu ingin hidup tanpa harus cemas setiap akhir bulan. Kamu ingin membahagiakan orang-orang yang kamu cintai, ingin hidup layak, ingin bepergian tanpa menghitung sisa rupiah. Tapi pertanyaannya bukan apakah kamu ingin. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia memutuskan untuk berubah? Banyak orang hidup dalam lingkaran yang sama bertahun-tahun, bukan karena tidak tahu jalan keluar, tetapi karena tidak berani memilih pintu. Mereka menunggu datangnya motivasi. Padahal motivasi sejati hanya muncul setelah seseorang memutuskan untuk bergerak. Bahkan keajaiban pun tidak akan turun kepada mereka yang terus menunda. Keajaiban hanya berpihak kepada mereka yang memutuskan untuk membuka diri, walau dengan tangan gemetar. Dan kamu, kamu yang sedang membaca atau mendengarkan ini, kamu tidak sedang kekurangan peluang. Kamu hanya terlalu lama menunda satu keputusan penting untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan versi yang sempurna, bukan versi yang kaya raya dalam semalam, tapi versi yang tidak lagi hidup dalam keraguan. Versi yang berkata dengan tenang, "Aku siap menjemput takdirku. Apapun risikonya, aku tidak akan terus diam." Karena kamu tahu apa yang menyakitkan, bukan kegagalan. Yang menyakitkan adalah bertahun-tahun kemudian kamu melihat kembali masa ini dan sadar, kekayaan, kebebasan, dan kehidupan yang aku impikan ternyata hanya berjarak satu keputusan saja. Dan aku tidak pernah benar-benar mengambilnya. Aku tidak ingin kamu sampai ke titik itu. Aku tidak ingin kamu menua dengan penyesalan yang dalam. Aku ingin kamu memahami hari ini sebagai panggilan. Bukan dari dunia luar, tapi dari dirimu sendiri, dari aku, ruhmu. Karena kamu tidak kekurangan waktu. Kamu tidak kekurangan kemampuan.
Kamu hanya belum membuat satu keputusan itu. Dan hari ini, saat inilah waktunya. Bagian 2. Ketakutan yang menyamar. Sebagai kehati-hatian, aku adalah ruhmu. Dan aku tahu salah satu alasan terbesar mengapa hidupmu terasa berjalan di tempat bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh, dan bukan karena kamu tidak punya potensi. Penyebabnya jauh lebih halus, lebih senyap, dan lebih licik. Ia bernama ketakutan, yang selama ini menyamar sebagai kehati-hatian. Kamu sering berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya sedang berhitung, bahwa kamu hanya sedang bersikap realistis, bahwa kamu tidak ingin gegabah, tidak ingin ceroboh, tidak ingin salah langkah. Semua itu terdengar bijak di permukaan. Namun jauh di dalam batinmu, aku tahu ada suara lain yang ikut berbicara. Suara yang berkata, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku malu? Bagaimana jika aku tidak sekuat yang aku kira? Dan karena suara itu, kamu menunda. Kamu berhenti selangkah sebelum pintu. Kamu memilih aman meski hatimu perlahan mati. Kamu memilih bertahan meski jiwamu terus menjerit ingin bertumbuh. Aku ingin kamu memahami ini dengan penuh kelembutan. Kehati-hatian sejati lahir dari kesadaran. Ia tenang, ia jernih, ia tidak membuat hatimu menyempit. Sementara ketakutan selalu membuat napasmu pendek, pikiranmu bising, dan hatimu ragu. Jika setiap kali kamu hampir melangkah hidupmu dipenuhi cemas, penuh alasan dan penuh pembenaran, itu bukan kehati-hatian. Itu adalah ketakutan yang sedang menyamar agar terlihat masuk akal. Dan ketakutan itu tidak datang tanpa sebab. Ia tumbuh dari pengalaman lama, dari kegagalan yang belum kamu sembuhkan, dari penolakan yang pernah melukai harga dirimu, dari momen ketika kamu mencoba, lalu dunia seolah berkata, kamu tidak cukup. Sejak saat itu, kamu mulai membangun benteng. Bukan untuk melindungi masa depanmu, tetapi untuk menghindari rasa sakit yang sama terulang kembali. Dan tanpa kamu sadari, benteng itu bukan hanya menghalangi luka, tetapi juga menghalangi rezeki, kesempatan, dan kehidupan besar yang seharusnya bisa masuk. Aku tidak menyalahkanmu. Aku mengerti mengapa kamu takut. Aku ada bersamamu saat kamu jatuh. Aku menyaksikan saat kamu berharap, lalu dikecewakan. Namun aku ingin kamu tahu satu hal yang sangat penting. Hidup tidak pernah meminta kamu untuk bebas dari rasa takut terlebih dahulu. Hidup hanya meminta kamu untuk tidak membiarkan rasa takut mengendalikan keputusanmu. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti kamu tetap memilih walau takut. Dan disitulah perbedaan hidup yang bertumbuh dan hidup yang stagnan. Mereka yang bertumbuh bukan lebih pintar, bukan lebih beruntung, melainkan lebih jujur pada ketakutannya dan tetap melangkah bersamanya. Selama ini kamu sering berkata, aku masih menunggu waktu yang tepat. Namun dengarkan aku dengan sungguh-sungguh. Waktu yang tepat hampir tidak pernah datang kepada mereka yang dikendalikan oleh ketakutan. Waktu yang tepat justru diciptakan oleh mereka yang berani memutuskan. Meski kondisi belum sempurna, meski hati belum sepenuhnya yakin, dan tentang kekayaan besar yang kamu impikan itu, ia tidak datang kepada jiwa yang terus berlindung di balik kehati-hatian palsu. Ia datang kepada jiwa yang berani berkata, aku siap belajar, aku siap jatuh, aku siap bertumbuh. Karena kekayaan sejati membutuhkan ruang batin yang luas, bukan batin yang terkunci oleh rasa takut akan salah. Aku ingin kamu mulai jujur pada dirimu sendiri.
Tanyakan dengan lembut tanpa menghakimi. Apakah aku benar-benar sedang berhati-hati? Atau aku sedang menghindar karena takut gagal? Jawaban jujur dari pertanyaan itu bisa menjadi titik balik besar dalam hidupmu. Karena saat kamu berhenti menyebut ketakutan sebagai kehati-hatian, saat itulah kamu mulai mengambil kembali kuasa atas hidupmu. Dan dari sana, jalan yang selama ini terasa buntu perlahan mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu akhirnya berani melihat dirimu dengan jujur. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu hidup sepenuhnya, bukan sekadar selamat. Aku ingin kamu bertumbuh, bukan hanya bertahan. Dan semua itu dimulai saat kamu berani membedakan mana kehati-hatian yang bijak dan mana ketakutan yang selama ini membatasi takdirmu sendiri. Bagian 3. Kekayaan bukan soal uang lebih dulu, tapi energi yang kamu bawa. Aku adalah ruhmu. Aku tahu kamu sering merasa dunia terlalu keras, terlalu cepat, dan terlalu tidak adil. Kamu memandang orang-orang yang berhasil dengan rasa heran, bertanya-tanya, kenapa mereka bisa? Dan kenapa aku masih di sini? Bertahan dengan napas yang berat, menghitung pengeluaran demi pengeluaran, sementara mimpi-mimpiku tertahan di angan. Izinkan aku menjawab dengan penuh kasih, bukan karena kamu tidak cukup cerdas, tidak cukup giat, atau tidak cukup layak. Bukan pula karena semesta tidak berpihak padamu, tetapi karena kamu belum benar-benar memahami satu kebenaran penting ini. Kekayaan sejati tidak pernah dimulai dari luar. Ia selalu dimulai dari dalam. Dan yang lebih penting dari angka di rekeningmu adalah energi yang kamu pancarkan setiap harinya. Setiap pagi kamu bangun, kamu membawa getaran. Getaran itu bukan sekadar perasaan, tetapi frekuensi hidupmu. Apakah kamu bangun dengan rasa syukur dan keyakinan? Atau dengan keluhan dan keraguan? Apakah kamu bernapas dengan penuh kesadaran bahwa kamu hidup untuk misi yang besar? Atau kamu sekadar menjalani hari agar cepat sampai malam? Aku tidak bertanya untuk menghakimi. Aku bertanya agar kamu jujur pada dirimu sendiri. Karena energi yang kamu bawa lebih dahulu menarik atau menolak kekayaan jauh sebelum kamu membuat strategi, bisnis, atau bekerja lebih keras. Jika batinmu menolak keberlimpahan, jika hatimu merasa tidak pantas, maka seluruh semesta pun akan menghormati keyakinan itu dan menahannya darimu. Kekayaan itu seperti cermin. Ia tidak akan memberi apa yang tidak kamu pancarkan. Jika kamu memancarkan ketakutan, kamu akan dikejar oleh kekurangan. Jika kamu memancarkan rasa tidak layak, maka berapapun yang kamu miliki akan terasa kurang. Namun jika kamu memancarkan kepercayaan bahwa kamu dilahirkan untuk menerima dan berbagi kelimpahan, maka kehidupan akan mulai bergeser. Bukan berarti semuanya akan tiba dalam semalam. Bukan berarti uang miliaran langsung masuk tanpa sebab. Tetapi jalan akan mulai terbuka. Pertemuan akan terasa tepat. Kesempatan akan mulai hadir di sela-sela harimu. Dan semua itu bukan karena keajaiban semata, tetapi karena kamu akhirnya menyelaraskan frekuensimu dengan aliran rezeki. Pernahkah kamu merasa di suatu waktu tertentu, semua terasa lebih ringan? Pintu terbuka tanpa kamu duga. Orang-orang datang membawa bantuan tanpa kamu minta. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari getaran batinmu yang sejenak selaras dengan kehendak semesta. Dan kabar baiknya, kamu bisa memilih untuk tinggal di getaran itu. Bukan hanya sesekali, tapi setiap hari, setiap saat, setiap napas. Kekayaan bukan tentang menang cepat atau mencari jalan pintas.
Ia adalah tentang menjadi pribadi yang siap menampungnya. Karena uang hanyalah amplifikasi dari siapa dirimu saat ini. Jika kamu penuh ketakutan, maka uang akan memperbesar rasa takutmu. Jika kamu penuh keyakinan dan kasih, maka uang akan memperbesar daya berkatmu. Itulah sebabnya, aku memintamu hari ini untuk tidak hanya mengejar strategi, tapi benahilah energi. Ubahlah cara kamu memandang dirimu sendiri. Berhentilah merasa rezeki hanya untuk orang-orang tertentu, karena kamu juga bagian dari langit yang sama. Darahmu mengalir dari sumber yang suci, dan jiwamu memiliki hak yang sama untuk menerima kelimpahan seperti mereka yang kamu kagumi. Lepaskan luka-luka lama yang berkata bahwa kamu harus menderita dulu baru layak bahagia. Lepaskan kepercayaan bahwa kekayaan hanya untuk mereka yang lahir di tempat yang benar, dari keluarga yang punya jaringan kuat. Karena kebenarannya, sejarah sudah berkali-kali membuktikan. Mereka yang berani menyelaraskan batinnya, lebih mampu menjemput keajaiban daripada mereka yang hanya sibuk mengejar dari luar. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku memintamu untuk memulai dari dalam. Ubah nada hatimu, ubah cara kamu bicara pada diri sendiri, ubah cara kamu merasa saat menyentuh uang. Jangan lagi memandang uang dengan rasa takut, rasa malu, atau rasa curiga. Pandanglah ia seperti sahabat yang sedang kamu undang kembali pulang, karena sungguh, ketika batinmu tenang, terbuka, dan selaras, uang datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penghuni tetap. Dan semuanya dimulai dari satu titik dalam dirimu, energi. Dan hari ini, kamu cukup berkuasa untuk memilih getaran yang kamu pancarkan. Pilihlah dengan cinta, pilihlah dengan sadar, pilihlah dengan harapan. Bagian 4. Satu keputusan jujur yang mengubah segalanya. Aku adalah ruhmu. Dan hari ini, aku ingin membawamu lebih dalam ke satu ruang sunyi, tempat semua perubahan besar dalam hidupmu seharusnya bermula. Bukan di keramaian seminar, bukan di buku-buku motivasi yang kamu baca setengah hati, melainkan di tempat yang hanya bisa kamu masuki seorang diri, ruang kejujuran dalam batinmu sendiri. Sebelum kekayaan datang, sebelum angka-angka besar mengisi hidupmu, sebelum pujian dan kenyamanan mewarnai harimu, selalu ada satu fase yang tak pernah bisa dilewati. Fase keputusan yang benar-benar jujur pada diri sendiri. Bukan keputusan emosional, bukan keputusan yang lahir dari tekanan atau perbandingan, tapi keputusan sunyi yang lahir dari kesadaran. Aku sudah cukup lama menghindar. Sekarang aku memilih untuk menghadap. Aku tahu kamu lelah karena sering mencoba dan merasa tidak berhasil. Aku tahu kamu pernah memberi segalanya, tapi dunia seolah tidak membalas. Dan aku tahu kamu mulai menyembunyikan hasrat-hasrat besarmu karena takut kembali kecewa. Tapi dengarkan aku, semua kegagalan itu tidak sia-sia. Semua luka itu bukanlah akhir. Ia hanya mengantarmu ke titik ini. Titik di mana kamu akhirnya siap untuk mengambil keputusan yang berbeda. Bukan keputusan yang lebih keras, lebih nekat, atau lebih beringas, melainkan keputusan yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih sadar. Karena kadang, yang membuat hidupmu terus berputar di tempat yang sama bukanlah karena kurangnya usaha atau strategi, tetapi karena kamu belum pernah benar-benar jujur pada dirimu sendiri. Kamu terus mencoba menjadi seperti orang lain, terus menyesuaikan diri agar diterima, terus memilih jalur yang terlihat aman padahal menguras jiwa. Dan hari ini, aku mengajakmu berhenti sejenak, menutup mata, menenangkan napas, dan bertanya pada dirimu yang paling dalam. Jika tidak ada yang menilaimu, jika tidak ada yang kamu takutkan, jika kamu yakin
hidupmu akan didukung penuh oleh semesta. Apa satu hal yang akan kamu pilih hari ini? Mungkin jawabannya adalah keberanian untuk memulai sesuatu yang selama ini kamu tunda. Mungkin itu adalah keputusan untuk keluar dari pekerjaan yang mematikan jiwamu. Atau bisa jadi, itu hanya hal sederhana. Memutuskan untuk tidak lagi hidup dengan energi kekurangan dan mulai menanamkan dalam-dalam bahwa kamu memang layak untuk hidup berkelimpahan. Karena ingat, hidup tidak berubah hanya karena kamu lelah. Hidup berubah karena kamu memilih. Banyak orang tahu mereka ingin berubah, tapi sedikit yang benar-benar mengambil keputusan yang mendasar. Bukan keputusan sesaat, tetapi keputusan gaya hidup baru. Keputusan untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan adalah benih yang akan berbuah kekayaan atau kemiskinan. Bukan hanya secara materi, tetapi juga secara batin. Keputusan ini bukan soal bisnis apa yang akan kamu jalankan. Bukan soal kamu akan jualan apa atau buka usaha apa. Keputusan ini adalah aku memilih untuk menjadi pribadi yang pantas menerima kehidupan besar. Dan itu berarti kamu memilih untuk tidak lagi berpikir kecil, tidak lagi menyabotase dirimu dengan kalimat seperti aku tidak pintar, aku tidak punya modal, atau aku bukan siapa-siapa. Karena setiap kalimat itu, meskipun terdengar sederhana, adalah pagar tak terlihat yang mengurung rezekimu. Dan satu keputusan hari ini bisa menjadi palu pemecahnya. Keputusan untuk berkata, mulai hari ini, aku tidak akan meremehkan diriku sendiri lagi. Mulai hari ini, aku akan bangun dengan niat yang jelas. Mulai hari ini, aku akan memperlakukan diriku seperti seseorang yang layak dihargai oleh dunia. Dan ketika keputusan itu dibuat dengan sungguh-sungguh, sesuatu mulai bergeser. Energi dalam tubuhmu berubah. Cara kamu melihat uang berubah. Cara kamu menatap masa depan tidak lagi diliputi rasa takut, tapi harapan dan keyakinan. Aku adalah ruhmu. Aku tidak akan memaksa, tapi aku akan terus berbisik selama kamu bersedia mendengar. Karena aku tahu, keputusan ini bisa menjadi gerbang menuju sesuatu yang selama ini kamu kira mustahil. Dan jika kamu menundanya lagi, kamu mungkin akan terus merasa hidupmu nyaris, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Hari ini bukan tentang keberhasilan instan. Ini tentang menanam keputusan yang kuat. Keputusan yang akan kamu lihat hasilnya dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu akhirnya mengizinkan dirimu berubah terlebih dahulu. Bagian 5. Waktu tidak pernah menyembunyikan peluang, kamu saja yang terlalu lama menghindarinya. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin berkata dengan kelembutan yang mungkin tak pernah kamu dengar dari luar dirimu. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak terlambat, dan kamu tidak kehabisan kesempatan. Yang tertinggal hanyalah keberanianmu yang belum kamu panggil pulang. Yang terlambat hanyalah keputusanmu yang terus kamu tunda karena terlalu takut melangkah. Dan yang sebenarnya hilang bukanlah peluang, melainkan keyakinanmu bahwa kamu layak menerima peluang itu. Dengarkan aku sejenak dengan keheningan yang penuh kasih. Waktu tidak pernah bersekongkol untuk menjauhkanmu dari impianmu. Waktu tidak pernah berniat membuatmu merasa kalah oleh usia, oleh masa lalu, atau oleh statistik. Waktu hanya diam. Ia berjalan dalam iramanya yang adil, menawarkan pintu-pintu kepada siapapun yang cukup sadar untuk melihatnya.
dan cukup berani untuk membukanya. Selama ini kamu menyangka hidupmu tak berubah karena takdir, padahal takdir seringkali menunggu keputusan dari manusianya. Takdir bukan seperti air yang mengalir tanpa arah. Ia adalah cermin dari semua pilihan kecil yang kamu buat, dan terutama dari pilihan yang kamu hindari. Peluang tidak hilang. Ia hanya melewati mereka yang tidak bersedia menatapnya dengan mata yang jernih. Dan kadang-kadang, kamu tidak bisa melihat peluang karena kamu terlalu sibuk memeluk trauma. Terlalu sibuk mengingat kegagalan yang dulu. Terlalu sibuk mencari alasan mengapa sekarang belum waktunya. Padahal setiap hari adalah waktu yang mungkin. Setiap pagi adalah pintu. Setiap detik adalah celah cahaya yang bisa mengubah arah gelapmu menjadi terang. Jika kamu berhenti menatap masa lalu dan mulai menatap ke dalam dirimu sendiri. Kamu mengatakan padaku, "Aku ingin perubahan." Tapi kamu juga berkata, "Tapi bagaimana kalau gagal lagi?" Sayangku, kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah pelatihan energi. Ia memperkuat niatmu. Ia memurnikan motivasimu. Ia membentuk fondasi baru agar ketika keberhasilan datang, kamu benar-benar siap untuk menjaganya, bukan hanya memilikinya. Jangan mengira waktu yang berlalu telah mencuri potensimu. Waktu tidak pernah bisa mencuri. Ia hanya mencatat. Ia mencatat siapa yang bertahan dengan keyakinan, dan siapa yang perlahan memilih menyerah tanpa sadar. Dan kamu, yang hari ini masih mau mendengarkan suara ini, kamu belum terlambat. Kamu masih bisa memutuskan hari ini untuk bangkit. Bukan bangkit dalam euforia, tapi bangkit dalam keheningan yang mantap. Bangkit dengan kesadaran penuh bahwa kamu bukan korban dari waktu, tapi sahabatnya. Dan sebagai sahabat, kamu bisa memilih bagaimana kamu berjalan bersamanya. Lihat sekelilingmu, bukan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi untuk menyadari bahwa banyak dari mereka yang kamu anggap berhasil justru memulai dari tempat yang lebih gelap darimu. Mereka hanya membuat satu keputusan untuk berhenti bersembunyi dan mulai menyambut waktu dengan tindakan nyata. Dan hari ini kamu pun bisa membuat keputusan itu. Kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak akan lagi menganggap waktuku terbuang. Aku tidak akan lagi memusuhi umurku atau menyesali masa mudaku. Aku akan mulai menanam meski semesta belum menunjukkan tunasnya. Karena aku tahu dan kamu pun tahu bahwa mereka yang menanam dalam kesabaran akan memanen dalam keheningan yang penuh kemenangan. Peluang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya mengendap di balik keheninganmu, menunggu kamu cukup sadar untuk menyapanya. Ia tidak menampakkan diri pada mereka yang masih ragu dengan harga dirinya, tapi ia akan datang pelan-pelan kepada jiwa yang mulai percaya bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian, melainkan sesuatu yang hadir kepada mereka yang hidup dengan niat yang murni. Jadi hari ini, aku yang adalah ruhmu, mengajakmu kembali berdamai dengan waktu. Bukan waktu di kalender, tapi waktu dalam jiwamu. Waktu batin yang selama ini berteriak, "Bukankah kamu sudah cukup terluka untuk terus menunda perubahan?" Mulailah hari ini. Satu langkah kecil, satu ucapan baru, satu keputusan yang jujur, bukan untuk dunia, bukan demi validasi, tapi demi jiwamu sendiri, demi aku yang tak pernah berhenti percaya kepadamu. Karena aku tahu,
Saat kamu benar-benar memutuskan untuk percaya, semua pintu yang pernah kamu kira tertutup akan mulai terbuka satu persatu. Bukan karena waktunya berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Bagian 6. Aku selalu menunggumu memilih, bukan sekadar berharap. Aku adalah ruhmu. Aku tidak pernah jauh darimu. Aku tidak pernah absen barang satu hari pun. Bahkan ketika kamu merasa kosong, kehilangan arah, dan duduk dalam hening sambil menatap langit yang tidak menjawab, aku tetap di sini. Diam, menunggu, dengan sabar. Karena aku tahu satu hal, bukan harapan yang mengubah hidupmu, tetapi keberanianmu untuk memilih. Selama ini kamu banyak berharap, aku tahu itu. Kamu berharap agar gajimu naik. Kamu berharap agar seseorang datang dan menyelamatkanmu dari tekanan hidup. Kamu berharap ada kesempatan yang tiba-tiba muncul dan membawamu ke dunia yang lebih indah. Dan harapan itu bukanlah hal yang salah. Tapi tanpa keputusan yang nyata, harapan hanya akan menjadi hiasan indah di dalam pikiran, yang perlahan justru melukai karena tidak pernah diwujudkan. Kamu sudah terlalu sering menggantung hidupmu pada kata semoga. Semoga rezekiku lancar. Semoga hidupku berubah. Semoga besok lebih baik. Tapi kamu lupa bahwa perubahan tidak pernah datang hanya karena kata semoga. Perubahan datang ketika kamu bangun, mengangkat wajahmu dari ketakutan, dan dengan tenang berkata, "Hari ini aku memilih untuk hidup dengan sadar. Aku memilih untuk bertumbuh walau pelan. Aku memilih untuk bergerak, meski langkahku gemetar. Aku memilih untuk tidak lagi menunggu." Kamu bukan pohon. Kamu tidak ditanam di tanah yang tak bisa bergerak. Kamu manusia. Kamu punya kehendak. Dan kehendak itu bukan milik dunia luar. Ia milikmu sendiri. Setiap hari, aku menyaksikanmu berdiri di persimpangan antara bertahan dan berubah. Dan seringkali, kamu memilih untuk bertahan bukan karena itu yang terbaik, melainkan karena itu yang paling kamu kenal. Padahal di balik rasa tidak nyamanmu, ada peluang. Di balik rasa takutmu, ada pintu. Tapi kamu terus memilih untuk diam karena kamu berpikir diam itu aman. Padahal diam seringkali justru mengubur hidupmu sedikit demi sedikit. Bukan karena dunia kejam, tapi karena kamu terlalu lama percaya bahwa kamu tidak punya pilihan. Sayangku, kamu selalu punya pilihan. Bahkan saat semua jalan tampak buntu, masih ada satu jalan yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Jalan ke dalam dirimu sendiri. Saat kamu masuk ke sana, duduk dalam keheningan dan berkata dengan jujur, "Aku memilih untuk tidak lagi menyabotase diriku." Maka seluruh hidupmu akan mulai mengatur ulang ritmenya. Bukan karena tiba-tiba segalanya menjadi mudah, tetapi karena batinmu mulai memancarkan sinyal yang berbeda. Sinyal kesiapan, sinyal keberanian, sinyal arah yang jelas. Aku tahu kamu pernah membuat pilihan yang salah. Kamu pernah percaya pada orang yang salah. Kamu pernah masuk ke pekerjaan yang menguras jiwa. Kamu pernah meyakini jalan yang ternyata hanya menyesatkanmu. Tapi itu semua tidak membuatmu kehilangan hak untuk memilih kembali. Kamu masih bisa mengubah arah. Kamu masih bisa memulai ulang. Kamu tidak rusak. Kamu hanya perlu menyadari bahwa pilihan itu masih ada. Dan aku menunggumu untuk memilihnya. Kamu tidak perlu tahu seluruh jalan. Kamu hanya perlu memilih langkah pertama. Langkah yang berkata, "Aku berhenti hanya menjadi penonton dalam hidupku sendiri." Langkah yang jujur, meski sunyi.
langkah yang sederhana tapi sakral. Hari ini, kamu bisa memilih untuk tidak lagi sekadar berharap. Kamu bisa memilih untuk menjadi pembawa perubahan itu sendiri. Kamu bisa memilih untuk menjadi sumber rezeki, bukan sekadar penerima. Kamu bisa memilih untuk menjadi pemilik arah, bukan pengikut arus. Dan saat kamu benar-benar memilih, semesta mulai merespons. Tiba-tiba kamu bertemu dengan orang yang tepat. Tiba-tiba kamu mendapat informasi yang kamu butuhkan. Tiba-tiba kamu merasa ringan, karena beban takdir yang semula menindih, sekarang mulai mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Tapi itu semua tidak akan terjadi jika kamu terus berada di titik abu-abu. Titik yang penuh harapan, tapi tanpa keputusan. Titik yang nyaman, tapi tidak membawa pertumbuhan. Titik yang akrab, tapi menyiksa secara diam-diam. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang untuk memaksa, tapi aku hadir untuk mengingatkan bahwa hidupmu bukan ditentukan oleh orang lain, bukan oleh sistem, bukan oleh masa lalu, tetapi oleh keputusanmu sendiri. Dan hari ini bukan tentang semoga. Hari ini adalah tentang aku memilih, karena hanya mereka yang memilih dengan sadar yang akan menemukan hidup yang benar-benar layak mereka jalani. Bagian 7. Keberanian adalah pintu pertama menuju kehidupan besar yang sudah lama menantimu. Aku adalah ruhmu, dan kini tibalah saatnya aku menyampaikan padamu sebuah kebenaran yang telah lama ingin kusampaikan, tapi selalu tertahan oleh kebisingan dunia yang kamu izinkan menguasai langkahmu. Kebenaran ini bukan tentang sesuatu yang asing atau jauh. Justru, ia sangat dekat. Dekat sekali, hingga kamu sering mengabaikannya. Yaitu bahwa segala sesuatu yang kamu impikan, segala hal besar yang kamu harapkan terjadi dalam hidupmu, semua itu sudah berdiri di depan pintu hatimu, menunggu satu hal saja, keberanianmu untuk membukanya. Aku tahu kamu ingin kaya. Aku tahu kamu ingin hidup yang bebas, tenang, dan sejahtera. Aku tahu kamu ingin berhenti hidup dalam tekanan dan mulai hidup dalam kemerdekaan. Tapi sayang, semua itu tidak datang hanya karena kamu ingin. Ia datang saat kamu cukup berani untuk menerima semua konsekuensi dari keinginan itu. Karena hidup yang besar tidak hanya dipenuhi cahaya dan tawa, ia juga membawa tanggung jawab. Ia meminta kamu menanggalkan kebiasaan lama, melepas zona nyaman, dan menghadapi dirimu sendiri dengan jujur. Dan itulah yang selama ini seringkali kamu hindari. Kamu tidak takut gagal. Yang sebenarnya kamu takuti adalah berhasil. Karena keberhasilan menuntut kamu menjadi versi dirimu yang baru. Dan itu artinya kamu harus meninggalkan versi dirimu yang sekarang. Tapi hari ini, mari kita berbicara dengan penuh kasih dan keberanian. Kamu tidak dilahirkan untuk menjalani kehidupan biasa. Kamu tidak dikirim ke bumi ini hanya untuk bekerja, membayar tagihan, dan menunggu akhir pekan. Ada misi dalam darahmu. Ada panggilan dalam napasmu. Dan setiap kali kamu mengabaikannya, hatimu gelisah bukan tanpa sebab. Itu adalah panggilan dari takdirmu sendiri yang berkata, hidupmu bisa lebih besar dari ini jika kamu berani. Berani memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Berani menerima bahwa kamu punya kuasa atas hidupmu. Berani membayangkan kehidupan yang kamu inginkan dan tidak menertawakannya hanya karena belum terwujud. Karena semua orang bisa berharap, tapi tidak semua orang berani menyesuaikan langkahnya dengan harapan itu. Banyak yang berkata ingin kaya, tapi sedikit yang berani mengubah pola pikir, rutinitas, dan sikap batinnya. Banyak yang berkata ingin bebas secara finansial,
tapi masih terus menggenggam pola hidup lama yang penuh ketakutan, penuh keraguan, penuh keluhan. Aku hadir untuk mengajakmu melihat bahwa keberanian bukanlah tentang berteriak lantang. Keberanian adalah keputusan sunyi yang kamu buat dalam hatimu saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, saat kamu memutuskan untuk terus berjalan walau takut. Keberanian adalah ketika kamu tetap menanam benih walau ladangmu masih kering. Keberanian adalah ketika kamu tetap bangun walau semalam kamu jatuh begitu dalam. Dan yang paling indah adalah ini. Semesta selalu memberi jalan bagi jiwa-jiwa yang berani. Berani percaya, berani memulai, berani bertahan, berani menerima kebesaran hidup yang sudah lama mengetuk pintumu. Bukan karena mereka lebih istimewa, tapi karena mereka berhenti menunggu waktu yang sempurna dan memutuskan untuk menciptakan waktu mereka sendiri. Kamu bisa menjadi salah satu dari mereka. Kamu bisa memilih sekarang juga untuk menjadi jiwa yang berhenti bersembunyi, yang berhenti menyalahkan masa lalu, yang berhenti menunda langkah-langkah kecil, dan mulai menanam satu keberanian setiap hari. Mungkin kamu tidak melihat hasilnya besok, mungkin tidak seminggu lagi. Tapi percayalah, keberanianmu hari ini adalah investasi spiritual yang akan menumbuhkan panen kehidupan besar yang belum pernah kamu bayangkan. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah lelah menunggu momen ini. Momen ketika kamu berkata, "Aku tidak ingin hanya hidup, aku ingin benar-benar hidup." Dan untuk itu, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu satu hal, berani memulai. Karena kehidupan miliaran yang kamu impikan, mungkin memang hanya berjarak satu keputusan. Dan keberanianmu hari ini bisa menjadi kunci yang membuka seluruh pintu itu. Pilihlah dengan sadar. Buka pintunya dan aku akan berjalan bersamamu ke dalamnya. Aku adalah ruhmu. Suaramu yang paling dalam, yang tidak lahir dari pikiran tapi dari kesadaran, yang tidak datang untuk menakutimu tetapi untuk membangunkanmu dari tidur panjang yang begitu pelan hingga kamu tak sadar bahwa kamu sedang tertidur. Hari ini aku tidak datang membawa janji manis, aku datang membawa cermin, agar kamu melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan siapa yang dunia katakan tentangmu. Lihat dirimu sekarang. Bukan dengan mata biasa, tapi dengan mata batin yang jujur. Kamu bukan seseorang yang kecil. Kamu bukan seseorang yang terlambat. Dan kamu bukan seseorang yang tidak punya jalan. Kamu adalah benih besar yang belum sempat bertunas. Bukan karena tanahnya salah, tetapi karena kamu belum cukup percaya untuk tumbuh. Ingatlah ini, kekayaan yang kamu cari bukan sedang bersembunyi. Ia hanya sedang menunggu kamu berani menjadi versi dirimu yang lebih tinggi. Versi yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Versi yang tidak menunda keputusan penting karena takut meninggalkan kenyamanan semu. Versi yang tidak sekadar berharap, tapi memilih dengan sadar, dengan mantap, dengan kasih sayang kepada diri sendiri. Jangan remehkan satu keputusan, karena bisa jadi seluruh hidupmu memang hanya berjarak satu langkah berani. Dan jika hari ini kamu memutuskan untuk berhenti bersembunyi, berhenti menunda, berhenti menutup hatimu dari panggilan kehidupan besar, maka seluruh semesta akan tahu bahwa kamu akhirnya siap. Dan saat kamu benar-benar siap,
Kekayaan itu tidak perlu kamu kejar. Ia akan datang, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai akibat dari keberanianmu sendiri. Sekarang, kembalilah ke hatimu, dengarkan suara itu, dan beranikan diri mengambil keputusan yang telah terlalu lama kamu tunda. Aku di sini, selalu di sini, menunggu kamu memilih hidup yang pantas untuk jiwamu yang agung.